kita bertemu kembali di Neti Mikros Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Ya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum pewarisan sifat, alangkah baiknya kita mengetahui dulu istilah-istilah yang ada di pewarisan sifat. Silakan dibaca dan dipahami sebentar saja. Setelah kita membaca, mengetahui, dan memahami istilah-istilah dalam pewarisan sifat, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit sejarah tentang pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini dikenal juga dengan hukum Mendel. Kenapa? Karena ilmuwan yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel, sehingga nama akhirnya digunakan sebagai hukum Mendel. Nah, beliau juga dikenal dengan Bapak Genetika. Nah, pada penelitian dilakukan pada hukum pewarisan sifat, Gregor Johann Mendel menggunakan kacang kapri dengan beberapa alasan. Yang pertama, kacang kapri memiliki ciri atau sifat yang mudah dibedakan, seperti warna bunganya, kedudukan bunganya, bentuk bijinya, dan sebagainya. Nah, selain itu, kacang kapri juga memiliki banyak keturunan, banyak varietas, dan mudah melakukan penyerbukan silang. Dan yang terakhir, kacang kapri juga memiliki daur hidup yang singkat. Nah, sehingga itulah alasannya kenapa Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objeknya. Nah, hukum pewarisan sifat oleh Mendel ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum segregasi bebas atau disebut dengan persilangan monohibrid, yaitu pada pembentukan gamet dari si induk, gamet-gamet tersebut akan memisah secara bebas sehingga satu gamet menghasilkan satu gen. Ya. Sedangkan hukum yang kedua adalah hukum asortasi bebas, yaitu disebut juga dengan persilangan dihibrid, yang artinya adalah ketika suatu induk memiliki dua atau lebih sifat, ketika diturunkan ke anaknya atau filialnya, sifat-sifat tersebut tidak berkaitan antara satu yang lainnya, jadi bergerak secara bebas juga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid atau hukum segregasi dengan hukum asortasi, silahkan perhatikan penjelasan berikutnya sekalian penerapan pada soal-soal yang berkaitan dengan hukum pewarisan sifat oleh Mendel. Sekarang kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda, artinya hanya satu sifat saja yang disoroti pada persilangan tersebut, bisa dari segi warnanya, bentuknya, rasanya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, contohnya kita perhatikan soal di papan di sini. Tentukan hasil F2 dari persilangan bunga warna merah dominan dengan bunga warna putih resesif jika X1 disilangkan dengan sesamanya. Yang pertama kita lakukan adalah tandai sifat yang disoroti pada soal tersebut. Dan seperti ini, warna merah berarti dia sifat dari segi warna. Nah, kemudian kita perhatikan mana yang dominan, mana yang resesif. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian penyelesaiannya. Perhatikan penyelesaiannya. Kita tentukan P. P itu adalah parental, yaitu induk dari tanaman yang disilangkan atau organisme yang disilangkan. Di soal tersebut kita lihat yang disilangkan adalah bunga berwarna merah dengan warna putih, di mana warna merah itu dia bersifat dominan, sedangkan yang putih resesif. Nah, selanjutnya kita tentukan G, genotifnya. Genotifnya adalah gen yang tersimpan dalam fenotip suatu tumbuhan atau tanaman yang disilangkan. Itu kita ambil dari huruf pertama sifat yang dominan. Nah, di soal tersebut huruf pertamanya adalah M, karena yang merah dominan, sehingga kita bisa menuliskan genotifnya dengan M besar, ya, pasangannya itu diploid, jadi 2. Sehingga untuk genotip dari yang resesif kita
tidak mengambil huruf pertama dari putih, namun mengikuti yang dominan. Ya, kalau dominan sudah M besar, berarti genotif untuk resesifnya itu M kecil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghilangkan atau menyilangkan warna merah dengan warna putih. Kita bisa menggunakan cara kabel. Ya, kita masukkan gennya. Anggap ini sebagai yang jantan atau partner pertama, sebagai yang betina. Kita masukkan gennya ke dalam kotak tersebut. M besar, M kecil. Dari mana diambil? Nah, besar M ini masuk kemari, ini masuk kemari, ya. Sedangkan yang ini masuk kemari, yang ini masuk kemari. Paham ya untuk penempatan gennya. Selanjutnya kita lihat hasil persilangan mereka. Di kotak pertama ini 1, 2, 3, 4. Cara menentukan hasil persilangannya adalah kita lihat induk pertama. Induk pertama dengan induk kedua kita gabungkan menjadi M besar, M kecil. Ingat ya, huruf besar atau kapital yang pertama ditulis. Selanjutnya nanti yang kedua sama M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kebetulan gennya sama semuanya, sehingga kita lihat kotak pertama M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, dari sini kita bisa mengetahui hasil persilangan dari warna merah dengan warna putih. Nah, kita cari tahu pertanyaannya adalah F2, tapi kita masih di F1. F1 motifnya. Hasil persilangan dari merah dan putih itu menghasilkan anakan filial, filial ya. Filial anakan warna apa? Nah, karena merah dominan terhadap putih, sehingga setiap anakan yang memiliki gen M besar berarti dia berwarna merah. Ya, ini merah, juga merah. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa keempat hasil persilangan tersebut warnanya merah. Kita bisa tuliskan di sini merah. Ada berapa? Ada 4. Jumlahnya 4 per jumlah kotaknya kali 100%. Berarti anaknya berwarna merah 100%. Nah, bagaimana dengan genotif? Lihat simbolnya, simbol gen yang ada dalam kotak tersebut. M besar, M kecil. Ada berapa? Lihat ya, M besar, M kecil 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 sama ya. 4 per 4 kali 100% sama dengan 100%. Nah, kita sudah mendapatkan F1 filial pertama atau keturunan pertama dari persilangan tanaman berwarna merah dominan dengan tanaman berwarna putih. Nah, namun pertanyaannya adalah tentukan F2. Jadi dengan syarat F1 disilangkan dengan sama syarat. F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti artinya F1 disilangkan dengan F1. Hasil F1 disilangkan dengan F1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lakukan berikutnya ya. Ya. Nah, parental kedua, induk kedua yaitu dari F1 dengan F1 tadi ya. F1 silang F1. Nah, F1 nya apa genotifnya? Lihat, yang sudah kita dapatkan. F1 nya warnanya merah. Berarti merah silangkan dengan merah. Nah, bagaimana dengan genotifnya? Kita lihat juga dengan
genotif yang di sini. Kita tulis kembali M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hasil persilangan dari merah dengan merah F1 dan F1. Kita masukkan kembali ke dalam tabel untuk mempermudah persilangannya. Ya, seperti tadi, anggap ini sebagai betina, anggap ini sebagai jantan, anggap sebagai betina. Ya, kita masukkan D-nya sama ya. Ini M besar, ini M kecil, ini sebagai jantan, betina juga sama ini. Jangan lupa masukkan kembali ya. Dengan ini untuk di atas. Oke. M besar, M kecil. Nah, sama seperti yang tadi, kita tuliskan kembali hasil persilangannya ke dalam kotak. Nah, ini ya. M besar dari vertikal dan horizontal. M besar, ya. Ini bagaimana? Ambil dari sebelah kanannya dan atasnya. M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil, dari tempat M kecil, M kecil. Kita beri nomor ya. 2, 3, 4. Nah, sudah kita temukan hasil persilangannya ada 4 ya. Nah, kita tentukan fenotipnya sama ya. Karena merah dominan berarti setiap anakan atau filial yang memiliki gen M besar atau M kapital otomatis akan mencerminkan atau mendeskripsikan atau mengekspresikan warna yang merah. Berarti ini dia merah. Ini merah. Ini merah. Dan ini putih. Karena tidak ada tulisannya. Sehingga kita bisa menentukan hasil fenotipnya, ya kan? Nah, kita hitung merah ada warna apa saja yang ada di sana, warna merah. Ada berapa warna merah di hasil persilangannya? 1, 2, 3. Ada 3 warna merah di hasil persilangannya. Kita tentukan persentasenya. Berarti 3/4. 4 itu adalah jumlah seluruh anaknya ya. Kali 100% sama dengan 75%. Nah, selain warna merah, ada warna apa lagi? Yang ada adalah warna putih. Nah, putih. Ada berapa warna putih? 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Nah, seandainya di soal ditanya berapakah perbandingan fenotip, ya, jika ditanya perbandingan fenotip, kita tinggal ukur saja merah banding putih, merah banding putih. Berapa merahnya? 3, ya. Berapa putihnya? 1. Tuliskan 3/1. Itu untuk fenotip F2, presentasi dan perbandingannya. Nah, bagaimana dengan genotipnya? Kita lihat lagi di tabel. Apa genotip yang muncul? Nah, kalau kita perhatikan ada 3 jenis ya, ada yang besar, yang besar, yang kecil, dan yang kecil, yang kecil. Kita tuliskan kembali. M besar sama dengan ada 1 ya, 1/4 kali 100% sama dengan 25%. M besar, M kecil 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Nah, satu lagi M kecil sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Sehingga persentase dari genotipnya adalah 25% yang besar, 50% yang besar yang kecil, dan 25% yang kecil. Bagaimana jika ditanya rasio atau perbandingannya sama dengan fenotip tadi? Perbandingannya kita tuliskan ya.
dari jumlah yang ada di tabel. Nih, 1 banding 2 banding 1. Ya. 1 banding 2 banding 1. Sehingga kita menemukan jawaban dari soal tersebut. Tentukan hasil kedua dari persilangan. Berarti hasilnya itu kita baca saja semua. Jika ditanya presentasi, ya. Presentasi dari merah dan putih 75% dan 25%. Bagaimana perbandingannya? Perbandingan fenotipnya merah banding putih 3 banding 1. Jika ditanya perbandingan dari genotipnya M besar N besar kecil 1 banding 2 banding 1. Ini cara mengerjakan menentukan F2 dari persilangan monohibrid. Ingat ya, persilangan monohibrid berarti mono artinya 1, berarti masih 1 sifat beda yang disoroti pada persilangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Di artinya 2, berarti dihibrid 2 sifat beda. Nah, seperti di sini ada contoh soal, artinya persilangan dihibrid itu contohnya adalah bisa mensoroti 2 sifat dalam satu persilangan dari segi warna dan bentuk, ukuran dan rasa dan sebagainya. Seperti soal di rumus berikut ini. Kita perhatikan ya. Tentukan hasil F2 dari persilangan bunga tinggi berwarna merah dominan dengan bunga pendek berwarna putih resesif. F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, kita lihat sifat apa yang ada di situ? Tinggi dan merah. Berarti ada 2 sifat beda ya dari segi ketinggian dan warna. Nah, disilangkan dengan siapa? Bunga pendek berwarna putih. Selanjutnya kita soroti mana yang dominan dan mana yang resesif. Yang dominan adalah tinggi dan merah, ya. Sedangkan yang resesif adalah pendek dan berwarna putih. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita perhatikan berikut ini penyelesaiannya. F1, P1, ya. P artinya tadi apa? Parental, yaitu induk yang disilangkan. Nah, siapa yang disilangkan tadi? Tinggi merah dengan pendek putih. Kita tuliskan langsung ya. Tinggi merah dan pendek putih. Siapa yang dominan? Tinggi merah. Tadi dominan, ini resesif. Nah, jangan lupa itu untuk fenotipnya saja. Bagaimana menentukan fenotipnya? Seperti saya sampaikan tadi, diambil dari huruf pertama sifat dominan dari tanaman yang disilangkan. Ini ya, tinggi dan merah. Ya, berarti dia tinggi dan merah. Kita tuliskan fenotipnya karena dia diploid, berarti T besar, M besar, M besar. Nah, bagaimana dengan pasangannya? Pendek dan putih sama, kita ambil dari huruf yang dominan mengikuti ya, namun dia berkapital, huruf kecil. T kecil, M kecil. Sehingga fenotipnya itu ada T besar, M besar, disilakan dengan T kecil, M kecil. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tabel untuk membantu persilangannya, kita tentukan dulu gennya akan dimasukkan ke dalam tabel. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan ya cara bahannya. Yang pertama berpasangan dengan yang ketiga. Pasangan dengan yang keempat. Ini kemari dan ini kemari. Berarti ada 4 ya. Juga sama. Penentuan dari gennya. Kita tuliskan kembali di bawah. Berarti ini 1. T besar M besar, T besar M besar. Nih ya, T besar M besar ini ya. T besar M besar ini yang kedua. T besar M besar yang ketiga. T besar M besar yang keempat. Nah, yang satu lagi bagaimana sama? Yang pertama T kecil M kecil. Dan T kecil M kecil. T kecil M kecil. T kecil M kecil. Setelah kita menentukan gen-gen tersebut,
kita masukkan ke dalam tabel persilangan. Ya, anggap ini sebagai yang pertama, ini sebagai yang kedua. Ya, yang pertama kita letakkan di bagian atasnya. T besar, M besar, T besar, M besar, T besar, M besar, T besar, M besar. Sedangkan yang kedua kita letakkan secara vertikal di bagian samping. T kecil, M kecil, T kecil, M kecil, T kecil, M kecil, T kecil, M kecil. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan hasil dari persilangan mereka ini ya. Caranya dari atas samping untuk di sini, atas samping untuk di sini ya. Kita tuliskan T besar, M besar, T kecil, M kecil. Nah, namun penulisan yang benar adalah huruf yang sama didekatkan. Kenapa? Karena dia akan mengekspresikan satu sifat dari tanaman tersebut. Sehingga penulisannya adalah T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nanti T itu akan mengekspresikan tinggi dan M akan mengekspresikan merah. Ini selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita tentukan fenotip dari hasil persilangan tersebut. Ingat, setiap ada huruf yang kapital, ia bersifat dominan, berarti sifat itu yang muncul. Nah, ini T besar, M besar, sifat yang dominan, berarti keturunannya bersifat tinggi, merah. Gimana ini? Sama ya, tinggi. Sepertinya sama semua ya, dari 16 kotak ke 16 kotak. Sampai di sini juga sama, tinggi merah. Ya kan? Perhatikan. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi hasilnya. Fenotip dari F1-nya. Apa fenotipnya? Apa sifat yang muncul pada keturunannya? Sifatnya adalah tinggi merah. Kita tuliskan di sini tinggi merah. Ada berapakah tinggi merah? Ada 1, 2. Ketika kita tuliskan sama semua ya. Berarti ada 16 kali dibagi jumlah semuanya kali 100%, hasilnya adalah 100%. Adakah selain tinggi merah? Tidak ada ya. Pada genotip, bagaimana dengan genotip? Lihat simbol yang ada di dalam hasil persilangannya. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ada berapakah T besar, T kecil, M besar, M kecil? Ada 16 juga ya. 16 kali 100% sama dengan 100% ya. Adakah lagi selain T besar, T kecil, M besar, M kecil? Ternyata tidak ada ya. Itu masih F1. Selanjutnya kita cari F2-nya. Dengan syarat tadi apa? Disilangkan sesamanya. Disilangkan dengan sesamanya. Berarti induk pertama dari ini apa? P2 parental ya, parental induk dari yang disilangkan. Kalau P2 berarti induk kedua diambil dari F1. Hasil persilangan yang pertama. Berarti di sini F1 silang F1 ya. F1 disilang dengan F1. Siapa fenotipnya? Lihat. Fenotipnya tinggi merah. Dengan siapa? Sama ya, tinggi merah juga. Nah, bagaimana dengan genotipnya? Lihat ini. Genotipnya. Sama berarti ya. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Samanya.
kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil. Ini juga sama. T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Nah, masing-masing garis tersebut kita masukkan ke dalam tabel. Ini ya, T besar M besar 1, T besar M kecil 1, 2, 3, 4. T kecil M besar, T kecil M kecil. Nah, bagaimana yang di samping? 1, 2, 3, 4. Tulis sini. 1, 2, 3, 4. M besar, T besar, M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya jangan lupa lihat atas, lihat samping ya. T besar, M besar, M besar, sama seperti tadi. T besar, M besar, M kecil. T besar, T kecil, M besar, M besar. T besar, T kecil, M besar, M kecil. T besar, M besar, M kecil. Ini. T besar, apa? Ya, M kecil, M kecil. Nanti ini, sini ya. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini kembali. T besar, T kecil, M kecil, M kecil. T besar, T kecil, M besar, M besar. T besar, T kecil, M besar, M kecil. T kecil, M besar, M besar. T kecil, M besar, M kecil. Ini lihat atas samping. T besar, T kecil, M besar, M kecil. T besar, T kecil, M kecil, M kecil. T kecil, M besar, M kecil. T kecil, M kecil, M kecil. Nah, jika sudah selesai, kita lihat fenotipnya. Ingat ya, setiap ada huruf kapital, dia akan mengekspresikan yang dominan. Karena soal kita itu adalah yang dominan dengan resesif. Nah, ini ada T besar, ada M besar. Berarti sifat yang muncul di situ adalah tinggi, merah. Ini apa? Ya, betul. Tinggi, merah. Ini tinggi, merah. Ini sama ya. Tinggi, merah. Tinggi, merah. Tinggi. Ingat, tidak ada yang besar. Semua yang kecil, berarti putih. Nah, ini tinggi, merah. Ini tinggi, yang kecil-kecil ya, berarti putih. Ini tinggi, merah. Ini tinggi, merah. Ini kecil-kecil, berarti resesif. Berarti pendek, merah. Ini pendek, merah. Ini tinggi, merah. Tinggi, putih ya. Putih. Ini pendek, merah. Nah, ini pendek, putih. Nah, sudah kita dapatkan nih fenotipnya. Kita tuliskan di hasilnya apa saja fenotipnya. Pertama itu adalah ini ya, ada tinggi, merah. Ada berapa kali tinggi merah? Tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tinggi merah ada 9. Kalau dicari persentasinya berarti 9/16 jumlah semua kotak kali 100%.
Ya, sama dengan hasilnya 56,25%. Nah, yang sudah dicoret jangan dihitung lagi. Kita lihat sifat berikutnya. Oh, ada tinggi putih ternyata. Kita tulis tinggi putih. Adakah teman yang lainnya? Tinggi putih 1, 2, 3. 1, 2, 3 ada? Iya, 3. Ini 3/16 kali 100%. Berapa itu? Coba bagikan. 18,75%. Nah, apa lagi yang mau disilang ini? Oh, ini ada pendek merah. Pendek merah. Ada berapa ya yang kita hitung? 1, 2, 3. 3 juga. Berarti 3/16 kali 100%. Berapa? Iya. 18,75%. Ada lagi yang mau dicek, please? Oh, ada. Ini dia. Pendek putih. Ada berapa ya? 1. Sama dengan 6,25%. Nah, itu dia hasilnya. Persentase dari fenotip F2-nya. Nah, bagaimana jika dipertanyakan adalah perbandingannya? Kamu tinggal membandingkan hasilnya saja. Perbandingan fenotip dari tinggi merah banding tinggi putih banding pendek merah dan pendek putih. Kami dari sini 9/3 banding 3 banding 1. Berarti perbandingannya itu adalah perbandingan 9/3 banding 3 1. Udah kan mempelajarinya? Kamu perhatikan baik-baik, kamu akan memahaminya dengan baik. Nah, jika ada variasi-variasi soal yang lainnya, kamu bisa dengan ini metodenya. Semakin kamu mudah memahaminya, kamu juga tidak akan memerlukan lagi tabel-tabel seperti ini. Kamu akan menjawabnya dengan mudah. Ya, silahkan dilatih dengan soal-soal yang ada di buku kamu atau yang ada di